Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Rizky, selamat pagi juga kepada teman-teman sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penyelesaian permasalahan sistem persamaan linier maksimasi dengan metode simplex. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Enanda Kusuma Widana Rianti, NIM 1918101089 dengan rekan saya Laili Saadah, NIM 1910101009. dari kelas B mata kuliah riset operasi dengan dosen pengampu Bapak Abdul Rizky SSI MSI. Selanjutnya untuk permasalahan soal pertama, next. Sebuah pabrik memproduksi dua produk, yaitu produk A dan produk B. Untuk memproduksi satu unit produk A membutuhkan mesin selama 1,5 jam dan membutuhkan waktu tenaga kerja selama 2,5 jam. Sedangkan untuk memproduksi satu unit produk B membutuhkan mesin selama 2,5 jam dan membutuhkan waktu tenaga kerja selama 1,5 jam. Dalam sebulan, mesin bekerja 300 jam dan tenaga kerja selama 240 jam. Keuntungan per unit untuk produk A adalah Rp50 dan keuntungan per unit untuk produk B adalah Rp40. Untuk penyelesaian selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Laili. Silakan. Dari permasalahan di atas dapat dituliskan dalam tabel berikut. Jadi terdapat dua produk, produk A dan produk B. Produk A membutuhkan 1,5 jam mesin dan 2,5 jam tenaga kerja. Sedangkan pada produk B membutuhkan 2,5 jam mesin dan 1,5 jam tenaga kerja. Untuk ketersediaannya, untuk mesin terdapat 300 jam, sedangkan untuk tenaga kerja terdapat 240 jam. Jadi akan ada dua kendala, yaitu ketersediaan jam mesin dan ketersediaan jam tenaga kerja. Jadi tidak misalkan terlebih dahulu, variabel keputusannya X1 itu produk A dan X2-nya produk B. Maka fungsi tujuannya Z sama dengan 50X1 plus 40X2. Untuk fungsi kendalanya 1,5X1 plus 2,5X2 kurang dari sama dengan 300. Untuk kendala yang kedua, 2,5X1 ditambah 1,5X2 kurang dari sama dengan 240, dan X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, dari persamaan ini, maka didapat bentuk standar seperti next. Nah, untuk bentuk standarnya sendiri, yaitu untuk maksimumkan, yaitu Z sama dengan 50X1 ditambah 40X2 ditambah 0S1 dan plus 0S2. Untuk kendalanya sendiri, yaitu yang pertama, 1,5X1 plus 2,5X2 plus S1 sama dengan 300. Kendala kedua, 2,5X1 plus 1,5X2 plus S2 sama dengan 240. Dan yang ketiga, yaitu X1, X2, S1, S2 lebih dari sama dengan 0. Dari bentuk standar ini, maka kemudian dibuatkan tabel simplex awalnya adalah sebagai berikut. Next. Nah, pada tabel awal ini, pada baris pertama yaitu merupakan koefisien-koefisien dari fungsi tujuannya, sedangkan yang di dalamnya itu adalah koefisien-koefisien dari fungsi kendalanya. Sedangkan RHS ini pada ruas kanan, dan basis ini adalah S1 dan S2, karena itu membentuk vektor satuannya. Sedangkan CB sendiri adalah koefisien dari basis itu sendiri. Kemudian kita menghitung nilai ZJ min CJ-nya. Pada X1, maka dihasilkan 1,5 dikali 0 ditambah 2,5 dikali 0 min 50, maka hasil dari ZJ min CJ X1 yaitu min 50. Untuk X2, yaitu 2,5 dikali 0 ditambah 1,5 dikali 0 dikurangi 40, maka hasil dari ZJ min CJ X2 yaitu min 40. Untuk S1, maka 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 min 0, maka ZJ min CJ dari S1 adalah 0. Untuk S2, yaitu 0 dikali 0 ditambah 1 dikali 0 dikurang 1, maka hasil dari ZJ min CJ S2 yaitu 0. Maka kolom X1 merupakan kolom pivot, maka dapat kita arsir. Kemudian kita menghitung rasionya dengan cara RHS dibagi dengan kolom X1. Maka 300 dibagi 1,5 menghasilkan 200, dan 240 dibagi 2,5
dapat menghasilkan 96. Dari hasil rasio yang sudah didapat yaitu 200 dan 96. Kemudian untuk mencari baris pivotnya, kita melihat nilai dari rasio itu yang non negatif terkecil. Maka dapat terlihat di situ adalah nilai 96. Maka baris S2 ini bisa dikatakan adalah baris pivotnya dan dapat kita arsir. Selanjutnya, mengubah kolom X1 seperti kolom S2, yaitu 0 dan 1 menggunakan operasi baris elementer. 2,5 itu sendiri bisa menjadi 1 dengan cara mengalihkan dengan 2/5. Maka B2 dikali 2/5. Sehingga 2,5 dikali 2/5 adalah 1, sedangkan 1,5 dikali 2/5 sama dengan 0,6, 0 dikali 2/5 sama dengan 0, 1 kali 2/5 sama dengan 0,4, 240 dikali dengan 2/5 sama dengan 96. Kemudian, nilai 1,5 bisa menjadi 0 dengan cara mengalihkan baris kedua dengan min 3/2, kemudian dijumlahkan dengan baris pertama. Maka diperoleh min 3/2 dikali 1 ditambah 1,5 adalah 0, min 3/2 dikali 0,6 ditambah 2,5 sama dengan 1,6, kemudian min 3/2 dikali 0 plus 1 sama dengan 1, kemudian min 3/2 dikali 0,4 ditambah 0 sama dengan min 0,6. Kemudian min 3/2 dikali 96 ditambah 300 sama dengan 156. Maka hasil OBE di atas dapat dimasukkan pada tabel simplex yang kedua. Untuk tabel simplex yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya Lailis Ada. Baik, pada kolom kedua kita menghitung ZC min CC. Jadi pada kolom X1, 0 dikalikan 0 ditambah 1 dikalikan 50 dikurangi dengan 50 hasilnya 0. Pada kolom X2, 1,6 dikalikan 0 ditambah 0,6 dikalikan 50 dikurangi dengan 40 hasilnya negatif 10. Pada kolom S1, 1 dikalikan 0 ditambah 0 dikalikan 50 dikurangi 0 hasilnya 0. Pada kolom S2, negatif 0,6 dikalikan 0 ditambah 0,4 dikalikan 50 dikurangi 0, hasilnya 20. Selanjutnya, kita menghitung Z pada kolom RHS. Jadi, 156 dikalikan 0 ditambah 96 dikalikan 50, hasilnya 4.800. Selanjutnya, kita lihat pada baris ZC min CC, pilih paling negatif, maka itu diarsir dan dijadikan kolom pivot. Setelah itu negatif 10, maka X2 akan menjadi kolom pivot. Selanjutnya kita hitung rasio dengan cara membagi RHS dengan elemen dari X2. Jadi 156 dibagi 1,6. Hasilnya 97,5. Dan 96 dibagi dengan 0,6. Hasilnya 160. Kemudian, pada kolom rasio, pilih bilangan yang non-negatif paling kecil, yaitu 97,5. Nah, jadi S1 itu akan menjadi baris pivot. Basis S1 akan diganti dengan X2. Jadi, koefisien basisnya menjadi 40. Pada kolom X2 akan dirubah menjadi 10 dengan menggunakan operasi baris elementer. Jadi, operasi yang pertama itu B1 dikalikan 5/8. Jadi, baris pertama 0 dikalikan 5/8, hasilnya 0. 1,6 dikalikan 5/8, hasilnya 1. 1 dikalikan 5/8, hasilnya 0,625. Negatif 0,6 dikalikan 5/8, hasilnya negatif 0,375. Dan pada RHS-nya juga dikalikan. Jadi 156 dikalikan 5/8, hasilnya 97,5. Selanjutnya, operasi baris elementer kedua yaitu baris pertama dikalikan min 3/5 ditambah pada baris kedua. Jadi, min 3/5 dikalikan 0 ditambah 1, hasilnya 0. Min 3/5 dikalikan 1 ditambah 0, hasilnya ditambah 0,6, hasilnya 0. Min 3/5 dikalikan 0,625 ditambah 0, hasilnya min 3,75. Min 3/5 dikalikan min 0,375 ditambah 0,4, hasilnya 0,625. Min 3/5 dikalikan 97,5
ditambah 96 hasilnya 37,5. Hasil OBE dari tabel simplex yang kedua akan dimasukkan pada tabel simplex yang ketiga. Next. Setelah diperoleh hasil operasi baris elementer di atas, diperoleh tabel simplex yang ketiga. Selanjutnya kita hitung ZC min CC. Pada kolom X1, 0 dikalikan 40 ditambah 1 kalikan 50 dikurangi 50 hasilnya 0. Pada kolom X2, 1 dikalikan 40 ditambah 0 dikalikan 50 dikurangi 40 hasilnya 0. Pada kolom S1, 0,625 dikalikan 40 ditambah min 0,375 dikalikan 50 dikurangi 0 hasilnya 6,25. Pada kolom S2, min 0,375 dikalikan 40 ditambah 0,625 dikalikan 50 dikurangi 0 hasilnya 16,25. Selanjutnya pada kolom RHS kita hitung Z. Jadi 97,5 dikalikan 40 ditambah 37,5 dikalikan 50 hasilnya 5.775. Karena ZC min CC yang paling negatif tidak ada, maka tabel akan berhenti dan diperoleh Z sama dengan 5.775. X1-nya 37,5, X2-nya 97,5, S1-nya 0, S2-nya 0. Z sama dengan 50X1 ditambah 40X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2 sama dengan 50 dikalikan X1-nya 37,5 ditambah 40 dikalikan X2-nya 97,5 ditambah 0 dikalikan 0 ditambah 0 kalikan 0 hasilnya 5.775. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.